Oh niku. Napa rada ngajeng sekedhik timbang Oh, mejane kajenge. ngirim gitu. Semua rada menghadap itu mboten ana apa. Iya. Kajeng ketinggal. Ngaten. Nggih, nggih. Sing penting ketok. Oh nggih. Ketinggal nggih. Sing ketinggal kula napa skrine niku? Kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon siap niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muji kalih Bapak Wanto. Wah, kula wis ngapal mun kepanggih jane riyen lali-lali. Penyakitnya tiyang niku lali. Namung kalih bapake pripun? Para ibu sedaya mawon ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Ingkang sepindah semonggo kita panjenengan sedaya ngunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu. Ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami nikmat iman lan Islam. Mun apal kados iki. Shalawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Hari Kamis dinten Kemis niku sadèrèngé Jumat, sakbibare Rebu. Leres napa mboten? Enten sing boten cocok. Kula angsal undangan saking Universitas Nahdlatul Ulama dengan beberapa kawan. Ada kawan saya dosen UIN Surakarta, wonten mantan rektor IIM Surakarta, wonten pengasuh Ponpes Pondok Pesantren As-Salam, dan banyak lagi. Salah satu yang dibahas nih, antusiasnya para emak-emak di dalam majelis taklim. Lho buktine niki sakniki. Teori wonten mriku buktine niki. Bapaknya namung kalih. Alhamdulillah. Niki luar biasa. Jadi kalau di Muhammadiyah itu diwakili oleh Aisyah. Kalau di Nahdlatul Ulama ingkang makili napa? Fatayatnya. Di Indonesia itu gerakan wanita itu luar biasa dibandingkan wonten Arab Saudi misalkan. Hampir tidak ada gerakan wanita. Di Indonesia luar biasa. Nah, mudah-mudahan ke depan, kemarin yang dibahas itu ke depan ini mesti tidak berhenti di gerakan sosial dan taklim. Taklimnya harus lebih mendalam. Maka mungkin suatu saat, kalau sekarang ini kalau saya baca tafsir, rata-rata yang ngarang cowok, Imam Ibnu Katsir
niku jaler napa putri? Imam Tobari jaler, Imam Marawi, Imam Baghawi, Ibnu Jarir At-Tabari, kabeh cowok kabeh. Fikih nggih ngoten, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, semuanya cowok. Nah, ke depan mesti ada yang menulis tafsir, kita baca nanti Fatimah sinten ngoten. Sebab zaman riyen Sayyidah Aisyah niku pelopor. Dados keilmuan niku kalau bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati. Kula ngisi kajian niku wonten beberapa tempat. Enten Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sragen. Wonten Masjid Walidah Ponpes Muhammadiyah Karanganyar. Enten kajian ponan setiap malam minggu pon wonten Kabupaten Semarang. Enten malam kliwon kantos kadang-kadang kula lali nek ra dilingke. Setiap Ahad pagi wonten Masjid Al-Muttaqin, Masjid Muhammadiyah, masjid unggulan di Kabupaten Semarang. Sing paling unik setunggal. Enten Masjid Agung Mojokerto. Biasanya naik ngisi kajian ngeten iki bebas, terserah penceramah mau berceramah masalah nopo niku mboten ditentukan temanya, wonten niku ditentuke. Kitabnya harus kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kitab Sirah Nabawiyah. Kalau sirah yang lain Ibnu Hisham ndak boleh. Kitabnya niku. Dados penceramah manut jamaah ngeten mriku. Nembe setunggal. Nak mriki mboten. Temane kula sing nentokke dhewe. Hampir 1 tahun kula wonten mriku ngaji niku agek 11 lembar. Padahal kula hitung niku enten 200 punjul lembar. Lek ajeng pinten tahun niku ya. Nah ini yang saya sampaikan ini salah satunya. Ini kan lembar ke-11 nih di bawah itu. Atau halaman 11. Judulnya Haditsatu Syaqqis Sadri. Dados Kanjeng Nabi Muhammad itu dulu ketika masih kecil, masa kanak-kanak itu, beliau itu pernah dadanya itu dibelah, bukan dibelah. Saya ditanya ketika ngisi kajian ngeten iki, apakah keluar darahnya? Apakah ada bekas jahitan ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu dibelah dadanya? Nah, kemudian saya terangkan, tidak ada satupun sejarah atau hadis-hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika dibelah enten getah ini mboten. Nah, ini saya akan bacakan. Wa hasolalahu wa huwa bainahum. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu bersama dengan mereka. Mereka ini sinten? Niki artosipun anak-anaknya Sayyidah Halimah. Terjadi apa? Haditsatun muhimmatun. Ada peristiwa yang penting. Apa itu? Syaqqu sadrihi. Pembelahan dadanya. Lah untuk apa dibelah dadanya? Di sini diterangkan wa ikhraju hadis syaitani minhu. Untuk mengeluarkan bagian-bagian setan yang ada di dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahdatsa dzalika, ketika itu terjadi, maka Halimah ini khaufan, ahdatsa dzalika anhu Halimata khaufan. Halimah Sa'diyah itu takut. Siapa Halimah Sa'diyah? Halimah Sa'diyah niku enten ingkang ngertos? Ingkang menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa mesti disusukan kepada Halimah Sa'diyah? Nah, niki diterangkan di dalam bab sebelumnya. Dados kebiasaan orang Arab ketika itu wa kana min adatil arabi. Artinya kebiasaan orang Arab ketika itu
ayyal tamisu al-maradi'ah. Mereka mencari wanita-wanita yang menyusui. Di mana mencarinya? Fil bawadi. Bawadi itu jamak dari badiah. Badiah itu pedalaman, pelosok kampung. Lah kenapa yang dicari di kampung? Kenapa tidak orang kota? Nah, di sini terangkan liyakuna anjabalil waladi, supaya anak itu anjab. Anjab itu artinya unggul. Dan terus kalau disusukan kepada wanita-wanita pedalaman kampung, itu anak-anaknya unggul. Kemudian wakanu yakulun, orang-orang Arab ketika itu mengatakan innal murabba, anak yang dididik fil muduni, di kota. Mudunun itu sanes medun kalau bahasa Jawanya. Medun. Mudunun itu dari kata madinatun. Madinatun kota, mudunun kota-kota. Anak yang dididik di kota, kata mereka, yakunu kaliladhihni fatirul azimah. Kaliludhihni itu artinya tumpul otaknya, lemah tekadnya. Itu bukan kata saya. Kata Syekh Hudori Bek, penulis kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Artinya apa? Kenapa dulu dicari wanita-wanita kampung? Mereka tidak menyusukan saja, tapi mereka mendidik anak-anak itu. Kalau tiang desa itu biasanya lugu. Mereka jujur, sopan santunnya bagus, akhlaknya baik. Itu kata mereka. Maka mereka mencari wanita kampung. Kalau saya boleh cerita, 2 minggu yang lalu, harinya hari Ahad, setelah hari Sabtu, sebelum dinten mriki kalih ngene kula suruh menika sami napa mboten? Sami. Saya diminta untuk ke Jakarta memenuhi undangan namanya BAN PT. BAN itu mboten rodo. BAN itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi wonten daerah Serpong Tangerang. Jam 3 ditelepon, jam 7 malam harus berangkat. Saya tanya, tiketnya ada enggak? Tiketnya masih dicarikan. 1 jam setelahnya ditelepon lagi. Maaf, tiketnya belum dapat. Tiket pesawat dicarikan habis, tiket kereta dicarikan habis, tiket bis habis. Kalau ada kuda naik kuda lah, tapi kan nggak bisa ke Jakarta naik kuda. Akhirnya saya pulau niku teng Tirtonadi. Akhirnya setiap loket itu saya tanyain, Pak, Mas, Mbak, ada ndak tiket yang ke Jakarta malam Senin? Sekarang ini juga berangkat. Tidak nanti malam, tidak nunggu 1 jam, sekarang berangkat ada ndak? Niku wabeh tiket niku telas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir. Akhirnya saya tanya sama security, keamanan terminal itu, dicarikan, telepon sana sini habis semua. Habis semua Mas, ini gimana? Coba saya carikan yang di luar saja, di luar terminal. Ada bis dari Bima menuju langsung Tangerang. Aslinya nggak masuk Solo, tapi karena dia lewat tol, akhirnya mau dia keluar exit. Kita diantarkan ke sana, akhirnya sampai Jakarta. Sampai di Jakarta, sampai di terminal Poris namanya itu Tangerang itu. Ke acara itu masih jauh. Saya bilang sama teman saya, ini gimana kita ke acaranya? Sudah, kita naik angkot saja. Akhirnya ngangkot. Ketika naik angkot, itu saya buka Google Map. Saya buka Google Map. Saya ingin mempraktekkan ini teks yang ada di kitab Nurul Yakin ini benar atau enggak. Kalau orang desa itu lebih jujur, lebih amanah dan seterusnya. Pas naik angkot itu ternyata saya lihat dari Google Map ini menjauhi tempat pertemuan malah. Katanya tadi dekat, ternyata malah jauh.
Ini jujur apa mboten berarti? Akhirnya diturunkan situ, nanti tinggal nyebrang jalan Mas. Saya tanya orang, ini alamatnya kemana? Seberang jalan. Seberang jalan saya cek di Google Map masih 7 kilo. Kalau jalan itu 1 jam. Akhirnya sudahlah, kita tidak usah membuktikan lagi, kita naik Grab. Akhirnya pulau order Grab. Akhirnya kemana-mana order pun Grab. Para bapak, para ibu yang kalau mati, maka kenapa orang-orang Arab ketika itu mereka cari orang desa? Tidak semuanya orang kota itu tidak baik, tidak. Tapi menurut orang Arab ketika itu lebih orisinal itu kalau orang kampung. Maka Kanjeng Nabi pun itu dipasrahkan kepada Halimah Sa'diyah. Punya suami namanya Abu Kabsyah. Nah, ketika berada di dalam perawatan Halimah Sa'diyah inilah terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada peristiwa ini tadi, Halimah Sa'diyah takut. Kanjeng Nabi Muhammad itu kemudian ketika kecil dipulangkan lagi kepada ibunya. Saking takutnya, nanti jangan-jangan terjadi apa-apa dengan Nabi Muhammad. Akhirnya dipulangkan kepada Sayyidah sinten ibundanya Aminah qailatan, sambil mengatakan, apa yang dikatakan? Bainama huwa wa ikhwatuhu fi bahmin lana khalfa buyutina. Saya membaca kitab Nurul Yakin. Jadi ketika dia, artinya Kanjeng Nabi Muhammad kecil itu bermain bersama anak-anak kandungnya Sayyidah Halimah. Di mana mainnya? Khalfa buyutina, di belakang rumah, main sambil fibahmin, itu sambil menggembala domba. Bahmun, bahimah. Kalau di dalam bahasa Al-Quran itu bahimah. Bahimah itu hewan ternak. Sambil menggembala ata ahuhu yakdu. Anaknya Sayyidah Halimah itu datang kepada Sayyidah Halimah tergesa-gesa. Kemudian dia cerita, dzaka akhi al-Qurasyi akhadahu rajulani alaihima thiyabu bidin. Itu saudaraku yang dari kota, yang dari orang Quraisy, itu diambil oleh 2 orang laki-laki, pakaiannya putih. Yang cerita anak kecil, anaknya Sayyidah Halimah. Setelah diambil, fasyaqqa batnahu fahuma yasultani. Setelah diambil, dibelah perutnya begini, dada sampai perut. Kemudian 2 orang laki-laki ini seperti yang disaksikan oleh anak kecil, anaknya Sayyidah Halimah ini. Yasultani itu kalau dalam bahasa Jawa itu tangannya mengaduk-aduk, seperti mencari-cari di dalam perut. Nah, mendapat cerita seperti ini, kemudian fakharajtu ana wa abu, saya terus langsung keluar untuk mencarinya. Sayyidah Halimah cerita kepada Sayyidah Aminah, mengajak suaminya Abu Kabsyah. Fawajadnahu, kemudian kami mendapatkan Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika kecil keadaannya sudah muntaqian laun, jadi wajahnya pucat. Kemudian ditanya, malaka ya bunayya, apa yang terjadi denganmu? Kemudian ceritalah seperti yang diceritakan oleh anak kecil ini. Setelah mencari-cari di dalam perut, Nabi Muhammad kecil kemudian mengatakan, fa'akhadahu, kedua orang itu mengambilnya dalam perut itu, wa tarahahu, dilempar. Wala adri ma huwa, saya tidak tahu apa itu, kata Kanjeng Nabi. Para rawuh sedaya ingkang hormati, napa maknanipun? Maknanipun Kanjeng Nabi Muhammad itu memang dari kecil itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuang seluruh sifat-sifat buruknya, sehingga yang tersisa adalah akhlaknya yang karimah. Dan untuk itulah Nabi Muhammad SAW
diutus kepada umat manusia. Nah, ini diterangkan di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Saya rujukan ke kitab As-Sunan Al-Kubra. Kalau ada rujukan kitabnya kok namanya Sunan, itu artinya kitab-kitab hadis ditulis dengan susunan fikih. Ada Sunan Abu Dawud misalkan, itu berarti susunannya fikih. Sunan Al-Kubra ini yang menulis Al-Imam At-Tabrani, berarti susunannya meskipun itu hadis, susunannya fikih, dimulai dari kitab Thaharah, sholat dan seterusnya. Di sini saya tidak akan membaca sanadnya karena terlalu panjang, langsung saja an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ini misi dan tujuan Nabi Muhammad diutus. Terus pertanyaannya, apa itu akhlak? Kita selalu berbicara akhlak. Oh, enggak ada akhlak. Apa makna akhlak itu sebenarnya? Akhlak itu jamak. Kalau satunya, bentuk satunya itu bahasa Arabnya adalah khuluqun. Sekali lagi, kita mengatakan akhlak di dalam bahasa Arab itu jamak. Bentuk satunya adalah khuluqun. Saya akan bacakan apa itu akhlak dari kitab namanya Tahdzibul Akhlaqi wa Tadhiru Al-A'rabi. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abu Ali Ahmad Muhammad bin Yakub bin Miskaweh atau terkenal dengan Ibnu Miskaweh. Apa arti kitab yang dia tulis itu, Tahdzibul Akhlaq itu? Tahdzibul Akhlaq itu artinya pendidikan akhlak. Wa Tadhirul A'raq artinya penyucian perilaku. Di situ beliau menerangkan akhlak itu apa? Al-khuluq, akhlak itu, yang disebut dengan akhlak itu, kata beliau, halun lin nafsi da'iyatun ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Saya membaca kitab Tahdzibul Akhlaq wa Tadhiru Al-A'raq. Bisa tapi kalau dari jauh terlalu kecil nih. Tapi itu yang pertama, al-khuluqu halun lin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Apa itu maknanya? Jadi akhlak itu adalah keadaan jiwa. Maknanya keadaan jiwa, sifat-sifat yang ada di dalam jiwa manusia, da'iyatun laha ila af'aliha, yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa berpikir, tanpa pertimbangan, karena sifat itu sudah melekat, jadi spontan melakukan itu. Maka ketika yang ada di dalam jiwa ini baik, maka orang itu spontan melakukan kebaikan, dari perbuatannya itu baik. Ini yang disebut akhlak. Kalau yang ada di dalam jiwa itu buruk, maka spontan dia melakukan keburukan. Ada yang mengatakan akhlak itu permanen, tapi sebenarnya akhlak itu tidak permanen. Akhlak itu bisa dibentuk, akhlak itu bisa ditanamkan. Ini kata Ibnu Miskaweh. Maka di sini disebutkan wa minha ma yakunu mustafa dan bil adah. Akhlak itu ada yang bisa ditanamkan lewat al-adah, kebiasaan. Itu kalau contohkan. Dulu ketika saya masih nyantri, punya kawan saya ini kalau bangun subuh susah sekali. Maka setiap subuh itu pasti ada pengasuhan santri yang bertanggung jawab
untuk disiplinnya santri, namanya pengasuhan santri, itu keliling membangunkan. Pertama itu penuh dengan rahmatan lil alamin. Jadi membangunkannya pakai sajadah. Beliaunya bilang sab'ah wa isrin al-jamaah ilal masjid. 27 derajat jamaah di masjid. Awalnya begitu. Jadi membangunkannya halus sekali pakai sajadah. Ketika dia muter balik lagi ke situ, orang itu juga yang masih tidur, kawan saya. Akhirnya apa? Akhirnya pakai air, diperciki air. Diperciki air, nggak bangun juga. Pas ditinggal ke situ, itu lagi tidur. Akhirnya apapun yang ada di situ siramkan. Ada kopi, siram pakai kopi. Ada teh, siram pakai teh. Itu kehidupan pesantren dulu begitu. Tegel napa mboten ya? Putra panjenengan di konten ya. Tegel. Akhirnya apa? Teman saya ini tidak kurang akal. Dia lari ke kamar mandi. Kebetulan itu pengasuhan santrinya lewat kamar mandi, dilihatnya dia, tapi tidak marah dia. Sabarnya selalu sangat tinggi. Tidak marah, tapi ngambil kunci. Kamar mandinya dikunci dari luar. Karena teman saya ini kecil, dia kemudian melusup. Apa itu artinya melusup itu? Melusup lewat ventilasi. Tidurlah di kamar. Awalnya dipaksa, tapi setelah dia itu mau lulus dari pesantren itu, jangankan sholat subuh dia bangun sendiri, sholat duha itu ajak-ajak orang. Kita ini hidup di dunia sekali saja, kenapa nggak sholat duha? Ayo sholat duha, eman-eman. Dia bilang begitu. Artinya apa? Akhlak itu bisa muncul karena pembiasaan. Awalnya dipaksa. Ketika anak dipaksa sholat, dia mau sholat, itu belum akhlaknya dia, masih latihan itu. Tapi kalau nanti dia suatu saat sudah sadar tentang kepentingan dia untuk sholat itu, inilah namanya akhlak. Maka kemudian setelah dibiasakan, dia spontan melakukan kebaikan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak itu bisa dibentuk lewat napa? Fikrun warawiyatun. Awalnya berpikir, awalnya mempertimbangkan, menimbang-nimbang dulu. Contohnya, ada orang punya sifat pemarah. Kalau kinten ibu-ibu mboten wonten nggih. Penyabar sedanten nggih. Kalih anak-anakipun wonten nggih. Insyaallah nggih. Sing insyaallah kok sekedhik mboten kata. Ada orang mengatakan, saya ini pemarah, ini memang watak saya begini. Jangan nasihati saya untuk tidak marah. Memang watak saya pemarah. Kalau nggak sabar ya sudah, pergi saja. Kalau watak itu susah. Kalau watuk baru gampang. Cari obat di apotek, sembuh. Watak ini orang kadang punya pemikiran seperti itu, tapi dia berpikir, kalau nanti saya marah, dampaknya kurang bagus. Mikir dulu pertama itu. Kita mau marah, mikir. Waduh, dampaknya nanti hipertensi naik nanti. Kesehatan terganggu. Kenapa nggih? Nanti kasihan juga sama anak-anak, kasihan juga sama orang lain. Kalau kita punya murid, kasihan juga sama murid kita. Akhirnya kita mengontrol untuk tidak marah. Besok lagi ada kesempatan untuk marah, kita begitu lagi. Waduh, mikir dulu. Mau marah kita berpikir, waduh kalau saya marah nanti dampaknya begini. Akhirnya apa? Tsumma yastamirru alaihi awalan fa awalan. Dia terus melakukan itu terus, melatih itu supaya tidak marah itu, hatta yasira malakatan wa khuluqan, sampai pada akhirnya hilanglah sifat pemarah. Ya kadang-kadang marah ya wajar, tapi secara umum hilang. Yang muncul, yang ada dalam dirinya adalah sifat penyabar. Dan untuk itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus, itu seperti itu, untuk itu tujuannya.
Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Lalu kemudian apa bedanya akhlak dengan etika dan moral? Ada yang menyamakan, akhlak itu sama dengan etika, akhlak itu sama dengan moral. Berbeda. Kalau contoh nih, saya itu punya ketika kerja di luar negeri dulu di US itu punya banyak kawan dari Amerika dan Eropa. Saya tanya sama kawan saya yang Eropa ini, kamu ini dari Eropa sama yang di Amerika sama aja, botol-botolnya nggak lepas. Mereka ini banyak minum alkohol. Saya tanya, kenapa kamu ini minum alkohol? Kemudian dia cerita sama saya minum alkohol ini bukan untuk mabuk. Tapi apa? Tapi karena di Eropa itu sering cuacanya itu minus. Jadi minum alkohol itu pertama katanya dia supaya menghangatkan badan, tidak kedinginan. Karena saya sering itu berada di cuaca minus itu sering ketika di luar negeri. Itu dinginnya luar biasa. Jadi bukan untuk mabukkan. Maka kalau di tropis, lah kok masih minum alkohol itu sebenarnya secara etika nggak pas. Karena tropis itu di Indonesia itu sudah panas. Kalau di Eropa, maka secara etika bisa dibenarkan, secara etika, bukan akhlak. Secara etika bisa dibenarkan kalau alasannya seperti itu. Alasan yang kedua, untuk mencari air minum ngeten iki di Eropa itu susah, cari yang steril. Lebih gampang mencari alkohol. Alkoholnya lebih steril. Maka mereka mengkonsumsi alkohol bukan untuk mabuk-mabukan. Sekali lagi, secara etika bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dasar etika itu adalah akal. Dasarnya etika. Dasarnya moral itu tradisi masyarakat setempat. Nah, akhlak bagaimana? Dasarnya akhlak itu adalah Quran dan Sunnah. Maka kalau ada etika apapun, moral apapun berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka secara Islam itu tidak berakhlak. Para rasul yang kalian hormati, saya kalau boleh cerita, dulu pernah mengisi namanya workshop. Yang mengikuti itu 2000 mahasiswa UIN Surakarta. Tentang masalah apa? Tentang etika makan. Karena dulu saya bekerja di hospitality lama, di perhotelan itu lama, sampai saya mendapatkan banyak sertifikat internasional. Maka diminta untuk memberikan workshop tentang etika makan atau table manner. Di salah satu etika makan orang barat, orang Eropa, itu sendoknya kan banyak. Ketika makan namanya daging atau beef misalkan, itu tangan kanan kita memegang pisau, tangan kiri kita memegang garpu. Kita memotong pakai tangan kanan, kemudian kita ambil pakai tangan kiri. Ini etika Eropa nih, etika makan. Kemudian kita makan pakai tangan kiri itu etika Eropa. Jadi di Eropa kalau kita tidak seperti itu tidak sopan. Di India beda lagi. India kalau pakai alat makan itu justru tidak sopan. Lebih sopan kalau langsung ketemu tangan. India. Tuh, nih, memang itu budayanya berbeda, etikanya berbeda. Maka kalau panjenengan lihat YouTube bagaimana orang India masak, wah maka langsung pakai tangan, bikin cake gitu. Makan juga ngoten, kalau ngedoli pangapunten jualan itu pasti langsung sentuh tangan. Itu lebih berbudaya, itu lebih sopan daripada istilahnya bahasa kita mungkin kalau kita pakai sendok itu justru nyingkrih terhadap makanan. Itu etika India. Kalau di Eropa tadi saya sampaikan makannya pakai tangan. Maka kalau ada etika yang semacam ini sebagai muslim bagaimana? Maka palinglah
kepada etika yang tidak bertentangan dengan akhlak Islam, maka memakai etika Amerika. Kalau etika Amerika, kalau makan dipotong pakai tangan kanan, diambil pakai garpu kiri, kemudian pisaunya diletakkan, yang garpunya tadi diambil pakai tangan kanan dan makan dengan tangan kanan. Kalau tidak ada etika yang sesuai, tinggalkan semua, karena secara Islami itu tidak beretika, karena landasan tidak berakhlak, karena landasan akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita membaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sanadnya panjang, langsung saja. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai gulam, samillah. Kalau kita makan itu samillah, artinya bacalah bismillah. Syukur-syukur Allahumma barik. Tapi kalau enggak, bismillahirrahmanirrahim. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Ini anjuran Islam, ini akhlak Islam. Wa kul mimma yalika, makanlah mimma yalika, yang dekat denganmu. Jangan kita mencari makanan yang jauh, meskipun yang dekat singkong dan ketela. Carilah yang dekat. Nah, ini merupakan etika Islam. Para rawuh ingkang kula hormati. Kemudian ada yang bertanya, yang diharamkan itu kan khamr. Bagaimana kalau kita itu minum tapi tidak memabukkan, boleh atau tidak? Ada kawan yang tanya begitu. Saya kan di Amerika, cuacanya kan di sini dingin. Saya ikut kebiasaan orang Eropa. Maka jawabannya adalah, nah ini saya ambil dari pertama Musnad Ahmad. Siapa Imam Ahmad itu? Muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi hadis yang kita baca tadi itu muridnya Imam Ahmad, penulis kitab Musnad ini. Beliau di dalam catatan kakinya ini meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, qala al-muskiru, segala yang memabukkan, qaliluhu wa katsiruhu haram, sedikit atau banyak itu adalah haram. Jadi meskipun tidak memabukkan, maka itu haram. Nah, ini kita menjauhi itu termasuk akhlak Islam. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak ini. Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah. Jadi akhlak ini tidak hanya kepada manusia saja. Yang pertama, yang paling utama, akhlak kita kepada Allah. Kanjeng Nabi itu diutus memperbaiki akhlak kita kepada Allah. Lalu bagaimana akhlak kita kepada Allah? Kalau kita membaca tafsir Muqatil, tidak saya bacakan semuanya, poinnya saja. Nah, di merah-merah itu ada ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Artinya apa? Maka di dalam kitab tafsir Muqatil bin Sulaiman, yang menulis Muqatil bin Sulaiman ini, beliau mengatakan yakni illa liwahidun. Ketika Allah memerintahkan kita untuk hanya menyembah kepada Allah, maka liwahidun, kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini etika kita. Kenapa? Kalau kita syirik kepada Allah, itu dosanya itu tidak diampuni oleh Allah. Niki saya ilustrasikan. Panjenengan atau kita itu punya pembantu, tiyang ingkang nyambut damel kalih kula panjenengan sedaya. Digaji kalih jenengan setunggal wulan 10 yuta. Kathah napa mboten? Niku gajine pegawene jenengan luweh-luweh niku.
Pendapatnya mungkin 1 miliar ngono. Pegawai ini saja digaji 10 juta. Niku amriyen jenengan gaji dhuwur-dhuwur kersane napa niku? Nyambut damel sing sae kan ngoten. Mungkin nek digaji sithik engko le dalide. Nggih napa nggih? Digaji ming 200.000 sesasi. Malah le dalide mang gitu mah. Alasan le dalide gajine sakmene. Digaji 10 itu kan kata. Tapi begitu panjenengan niku nyambut damel medal griya, piyambake niku pegawene jenengan niku maune nggih wis teng griyane jenengan lunga nggih lunga. Nyambut damel kalih tiyang sanes. Padahal wong liya niku kadang-kadang ora ngeki apa-apa. Sakderenge jenengan dugi, pegawai jenengan pun dugi griya etok-etok nyambut gawe. Jenengan etok rungon-rungon nek pegawai jenengan ngoten niku kinten-kinten apa yang panjenengan lakukan kali pegawai jenengan pecat mboten mesake walah mesake men kok tak pecat ora apa-apa kowe nyambut gawe wong liya tak gaji tetepan mboten ngoten mboten pecat lho Gusti Allah nggih ngoten niku kula panjenengan sedaya niku sing jamin rezeki sinten Gusti Allah. Difasilitasi dengan sedemikian rupa, tapi kita ini meminta atau kita menyembah cari gaji kalih selain Gusti Allah. Niku Gusti Allah kinten-kinten murka napa mboten niku. Nah iki ilustrasi tauhid niku ngoten niku. Dan tauhid niku syirik itu tidak hanya syirik di dalam penyembahan. Ini tadi kan penyembahan. Ada yang ketaatan, kita tidak menyembah orang lain atau makhluk selain Allah, tapi kita taat kepadanya di dalam kemaksiatan, itu namanya sudah merupakan syirik tingkatan kedua. Contohnya misalkan kita disuruh orang, menurut kita orang itu berilmu, tapi suruh minum khamar. Ini minum khamar loh, ini kan haram, nggak apa-apalah ini. Kemudian kita alasan, loh kenapa kamu minum? Yang nyuruh ini kok orang alim itu. Ini artinya kita taat kepada kemaksiatan ini termasuk syirik. Kemudian ada syirik yang kadang-kadang tidak nampak, namanya khofi. Contohnya riya, dan saya tidak akan contohkan karena saya kira panjenengan sedaya sampun mangertosi. Jadi itu ada. Ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu, akhlak terhadap manusia contohnya. Kejujuran. Enten tiyang niku sadian mobil, bisnis. Dia mau jual mobil. Sebelum dia jual mobilnya, itu tanya, saya mau jual mobil saya. Bagaimana kiat-kiatnya supaya saya sukses di dalam menjual mobil saya? Saya sukses di dalam berbisnis. Kemudian dia dikasih nasihat. Kalau kamu pengen sukses menjual mobilmu, sukses di dalam berbisnis apapun, maka jujurlah. Laras nama badan? Jujur. Akhlak terhadap sesama. Kita jujur. Kalau berbisnis apapun jujur. Akhirnya dia ikuti nasihat itu. Ada orang datang menawar mobilnya. Mobil panjenengan kula tumbase. Nggih mboten napa-napa. Tapi saya cerita dulu, bagaimana kualitasnya? Bagus apa enggak? Oh, mobil saya itu bagus sebenarnya, tapi barusan tabrakan. Maka depan tuh lihat aslinya peyok itu. Tapi saya dempul makanya nggak kelihatan aslinya peyok itu. Akhirnya orang yang mau beli ini dia bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, panjenengan itu tiangnya jujur sekali, Alhamdulillah, saya bertemu dengan penjual jujur. Kinten-kinten mobilnya dibeli napa mboten? Mboten dibeli. Karena mobilnya tidak jadi dibeli, karena tiang ajeng tumbas kan mestinya golek sing apik kita apa nggih? Panjenengan ngoten apa mboten? Apa jujur? Milih sing jujur. Oh, peyok ya ora apa-apa, Mas. Jenengan sing penting wis jujur.
Mboten pajeng. Akhirnya wadul. Loh, katanya tadi kalau saya itu jujur, saya akan dapat untung yang banyak. Tapi ternyata nggak ada yang mau beli mobil saya. Nah, keuntungan itu sebenarnya hakikat keuntungan itu apa? Hakikat keuntungan di dalam berjual beli itu adalah ketika kita menyertakan perintah Allah di dalam jual beli. Meskipun secara dohirnya kita rugi, tapi sejatinya kita untung. Dia itu untung sebenarnya, karena dia sudah jujur, meskipun tidak ada yang beli. Tapi meskipun dia dapat untung yang banyak, tetapi dia dengan cara yang tidak jujur, maka sebenarnya hakikatnya dia itu tidak untung di dalam berjual beli. Nah, ini akhlak kepada manusia. Kemudian yang terakhir, niki ingkang terakhir sebelum saya akhiri, itu adalah akhlak kita kepada alam semesta, akhlak kita kepada lingkungan. Maka kita pun juga harus berakhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau saya boleh cerita sedikit, bumi yang kita tinggali ini itu tidak terlalu besar. Hanya 510 juta kilometer persegi luasnya itu. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sebab saya menyaksikan sendiri. Saya kalau ke US itu, Amerika itu, kalau lewat barat itu nanti transit apakah di Abu Dhabi, apa di Qatar, melanjutkan perjalanan ke Eropa, terus ke Kanada, kemudian ke Amerika. Itu kalau lewat barat. Kalau lewat timur itu biasanya transit di Hong Kong, kalau enggak Taiwan, kalau enggak di Narita, Jepang, kalau enggak di Korea, kalau enggak di Filipina, terus ke Amerika langsung. Dari barat sampai Amerika, dari timur sampai Amerika, waktunya hanya 2 hari. 1 sampai 2 hari itu tergantung dari perbedaan waktu. Jadi sangat cepat. Kecepatan pesawat itu kan hanya 800 sampai 900 km per jam. Jadi kalau kita keliling paling dengan pesawat itu hanya butuhkan waktu mungkin 3 hari. Itu pun 2 hari sudah transit di mana-mana itu. Itu berarti kan bumi kita kecil, tidak terlalu besar. Nah, apa hikmahnya? Kalau bumi kita ini terlalu besar, konsekuensinya konsekuensi logis, maka kita mengangkat badan kita akan berat, mengangkat barang-barang ini berat, bahkan tidak kuat. Karena apa? Gravitasinya tinggi dan riskan, karena di alam semesta ini banyak planet-planet. Maka ketika nanti berjalan bumi kita ini riskan untuk bertabrakan dengan planet yang lain karena saking besarnya. Maka Allah itu menciptakan nyaman sekali karena tidak besar, tidak kecil. Kalau terlalu kecil, maka gravitasi ringan. Panjenengan tindak mriki teng masjid ngeleyang-leyang, ora tekan-tekan malah karena gravitasinya kecil. Nah, juga Allah itu kalau di dalam Al-Quran, ini saya akan rujukkan dari tafsir At-Tabari. Ini semuanya rujukannya cowok semua ya. Mudah-mudahan suatu saat ada yang cewek. Tafsir At-Tabari, asli nama tafsirnya adalah Jami'ul Bayan. Di sini disebutkan walladzi ja'ala lakumul ardo dalulan. Itu yang merah-merah itu. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini dalulan. Kalau kita baca di tafsir-tafsir, dalulan itu artinya bumi yang memberikan kita manfaat. Diambil pohonnya, diambil tambangnya, memberikan manfaat kita. Tapi secara bahasa dalulan itu artinya apa? Dalulan itu artinya nyaman. Bumi ini dijadikan oleh Allah tempat yang nyaman seperti nyamannya kendaraan. Panjenengan kagungan misalkan mobil, kersane mobil niku nyaman pripun? Jenengan servis napa mboten? Diservis nggih. Nek mboten diservis
mogok enten dalan, nggih napa nggih? Nah, kalau kita punya mobil, waktunya kita ndak punya uang misalkan, kita punya mobil ndak punya uang. Wah, mobil saya kan lampunya ada 2, sudah ambil satu aja untuk dijual supaya punya akhirnya setunggal coplok. Kinten-kinten mobil ini meskipun kita punya uang, nyaman apa mboten dikendarai? Mboten. Nanti nggak punya uang lagi, yang satu lagi lah copot lagi. Akhirnya yang satu copot lagi, dua-duanya tidak ada lampunya. Malam-malam kita nyetir mobil kinten-kinten aman apa mboten? Mboten ya? Pak, kagungan dit ora sepiro, ning ngagung mobil mboten nya. Alam ini nggih ngoten, bumi kita ini nggih ngoten. Kita itu memotong atau kita itu menghabisi tanaman hutan, untungnya tidak seberapa, tapi kerugian kita sangat besar. Karena apa? Karena kita itu tidak nyaman lagi di dunia ini, di bumi ini. Ini ilustrasinya, ini yang Al-Quran mengatakan kepada kita, nyamannya bumi itu seperti kendaraan, maka kendaraan itu harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara, dia tidak nyaman lagi. Maka kita itu mesti punya akhlak terhadap alam ini, terhadap bumi ini, supaya apa? Bumi ini terus menerus menjadi tempat yang aman untuk apa? Untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas. Mboten terus dicoploti ngoten niku. Meskipun mendatangkan keuntungan rakyat sih, malah kadang-kadang kalah kali koruptor. Para rawuh sedaya ingkang hormati. Nah, ini adalah kenapa Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menika ingkang saged kawula aturaken wonten dalu menika, mbok bilih wonten kalpatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.